Halo, ini gimana? Mulai aja langsung, nggak apa-apa. Ini langsung aku mulai aja, Kak. Iya, mulai aja. Nggak bisa. Oke, nggak? Selamat sore semuanya. Ini langsung aku mulai aja ya untuk mempersingkat waktunya. Aku ambil judul dari tema self-development, berani untuk menerima dan memulai dengan versi baru dari diri sendiri. Oke, boleh di next, Kak. Berdasarkan judul yang kita bahas hari ini, kenapa sih harus memulai dan menerima versi baru untuk diri sendiri? Sebelumnya aku mau minta maaf kalau ada kesalahan kata atau penyusunan materi karena ini pertama kali aku jadi narasumber. Jadi sebelumnya aku minta maaf ya. Nah, lanjut. Eh, Pasti rasanya sulit ya untuk membuka pikiran dan merubah pola pikir yang selama ini kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Tapi, apakah kita mau untuk terus berada di zona nyaman ini? Coba kita bahas bareng-bareng ya. Next. Aku mau bahas terutama untuk Gen Z sih. Banyak anak muda zaman sekarang yang punya bisnis kecil-kecilan atau menjadi pengusaha muda, bahkan karir yang melejit. Banyak impian yang belum tercapai juga. Gimana sih caranya? Mereka selalu ada jalan di mana mereka ingin memulai dan mereka bisa menerima resiko-resiko yang terjadi di saat mereka memulai. Di saat beriringan mereka berpikir takut gagal itu wajar dan pasti gitu. Tapi di samping itu mereka punya dorongan tersendiri, punya pola pikir seperti untuk ada apa ya untuk maju dan berani gagal walaupun sedang atau sudah mau berusaha. Jadi aku mau share pengalaman aku sendiri juga. Aku mulai kerja itu di umur 21. Itu aku sembari kuliah. Kuliah aku itu reguler. Terus kenapa aku mau mulai bekerja? Karena itu posisinya aku juga sembari nyusun skripsi. Jadi aku berani untuk bekerja, cari kerja gitu. Sembari nyusun skripsi. Dan itu posisinya juga aku lagi ada launching produk. Aku punya bisnis dan itu banyak kepala alias banyak orang ya. Jadi untuk menyatukan satu kepala itu kan sulit gitu. Nah, di situ di umur-umur 20-an, di umur 21 itu aku lagi mulai untuk bekerja dan mengembangi bisnis aku sama teman-teman. Itu aku dapet sedihnya, stresnya semua jadi satu di tahun 2022 waktu itu kan. Itu barengan semua, aku nyusun skripsi, aku kerja, terus aku lagi mengembangkan bisnis aku. Eh, aku ada di mana aku gagal terus bangkit untuk bisnis aku ini. Gitu. Di tahun 2023 awal itu aku sempat gagal, banyak konflik gitu, kayak menyatukan satu kepala itu kan sulit ya. Terus aku coba untuk kayak ya udah ada yang jadi air juga kan kayak untuk menengahkan ya, cari solusinya tuh kayak gimana sih gitu. Terus aku sempat sidang 2023 juga, wisuda juga 2023. Terus aku mau mulai lagi kan aku punya bisnisnya itu dress ya. Itu aku sempat gagal, terus aku bangkit lagi, aku coba beralih ke frozen food. Aku beralih ke frozen food, alhamdulillah lancar juga, tapi
jatuh lagi. Terus di tahun ini, itu kan aku waktu itu 2023 ke 2024 ya. Terus 2024 ke tahun ini 2025 aku bangkit lagi untuk beralih ke produk lain gitu. Kita coba lagi, aku juga sama teman-teman masih mau maju, masih mau bangkit, dan gagal itu wajar dan pasti. Karena siapa sih yang memulai gak akan ada kegagalan gitu loh. Gitu. Jadi menurut aku kalau kalian mau ambil resiko, itu wajar sih. Karena kita memulai untuk gagal. Gitu. Oke, next. Self development dari segi pencapaian, kalian bisa memulai dari ikut training atau course seperti kursus bahasa Inggris, Jepang atau Korea. Kalian bisa berkembang melalui program tersebut. Itu salah satu upgrade soft skill kalian yang akan membuahkan hasil, atau yang ingin melanjutkan pendidikan pun bisa dengan cara kalian mencari beasiswa di sosial media kalian. Jadi untuk kalian misalnya nih yang suka K-pop atau suka open just tip gitu ya dari luar, menurutku bisa sih. Atau yang suka nonton drakor gitu. Menurutku kalian yang punya misalkan kalian kepikiran untuk coba open just tip melalui web, atau kalian kepikiran untuk coba belajar bahasa Jepang atau Korea, yang suka K-pop, yang suka anime gitu, wibu, itu kalian bisa banget cari tutorial di YouTube kayak cara belajar bahasa Korea atau Jepang, atau ikut kursusnya atau beli bukunya. Karena aku pribadi, jujur aku suka Korea, tapi aku coba beli buku khusus bahasa Korea dan aku nonton drakor gitu. Jadi menurutku sedikit bisa sih. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka just tip gitu ya, suka open just tip nih gitu, kalian bisa ikut kursus atau cari-cari buku atau di YouTube. Jadi nanti kalau misalkan sewaktu-waktu ada just tip, kalian bisa masuk web tanpa harus translate kayak gitu. Dan kalau Inggris menurutku wajib sih, karena udah nasional apa udah internasional ya. Jadi walaupun di Jepang, Korea, Cina atau manapun minim bahasa Inggris, tapi menurutku tetap wajib karena itu udah internasional banget bahasa Inggris. Dan untuk yang ingin melanjutkan pendidikan ke S2 atau S3, itu kalian bisa pergunakan sosial media kalian dengan baik untuk cari-cari beasiswa, karena menurutku nggak ada kata terlambat sih selagi masih umur 20-an, dan kuliah tuh menurutku umur berapapun bisa gitu. Selagi kalian masih muda, nggak apa-apa coba hal-hal baru, dan nggak harus dipaksa juga, tapi pelan-pelan. Kalian coba, nggak apa-apa banget terlambat. Kalian bisa nabung dulu uang untuk kuliah, terus dipakai nanti untuk melanjutkan pendidikan ke S2 atau S3 gitu. Kalian bisa cari-cari beasiswa, itu aja sih. Oke, next Kak. Oke. Eh, bukan dari segi pencapaian aja, tapi dari inner diri kita yang harus kita rubah juga. Misal dari lingkungan kerja atau pertemanan, bahkan bersosialisasi dengan orang baru pun sama. Kita harus paksa secara perlahan diri kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Misal, ini contoh ya, misal lingkungan kerja kalian tuh misal non toxic gitu ya, nggak toxic, sehat-sehat aja. Orang-orangnya, rekan kerjanya tuh welcome welcome aja gitu, baik-baik. Walaupun ada 2 sampai 3 orang yang menurut kalian tuh bikin kalian kurang nyaman gitu. Misalkan kalian kerja udah 1 tahun lebih gitu, tapi kalian masih kurang nyaman. Nah, menurutku kalau emang
rekan kerja kalian, bahkan misalnya dari segi umur, nggak mandang dari segi umur ya, mau itu bapak-bapak atau ibu-ibu atau yang seumuran kalian nih kayak Gen Z gitu. Kalau asik nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa ngobrol aja, interaksi secara intens. Misal kayak kalian nih contoh lagi nggak bawa nasi gitu ya, nggak jam makan siang nggak bawa bekal gitu ya, terus kayak diajak pergi makan, itu nggak apa-apa, ayoin aja kayak, boleh gitu mau makan di mana gitu misal, atau kayak kalian diajak pergi ngopi gitu ya, misal, kalian nih kerja udah sesuai target gitu sebelum deadline, begitupun teman kalian gitu, atau rekan kerja yang lain kayak ngajak di kopi yuk gitu, udah senggang kan keluar dulu sebentar gitu, kayak istirahat sebentar, istirahatin otak lah, refreshing gitu. Ayoin aja ngobrol, kayak asikin aja gitu, nggak apa-apa menurutku. Dulu tuh aku mau cerita lagi. Dulu aku punya teman pas SMK tuh banyak, eee, ada banyak. Terus lama-lama kan aku sekolah SMK tuh 2016, lulus 2019. Dulu ada banyak, terus, lama-lama mau lulus tuh menyusut dan sisa 2. Sisa 2 ini yang tadi aku cerita sebelumnya, aku punya bisnis dan mereka berdua termasuk orang yang ada di bisnis itu. Dulu tuh aku kepikiran, aku nggak mau nambah teman, karena menurutku teman itu nggak semuanya baik. Dan, aku kan suka K-pop ya, terus setelah aku ketemu lagi sama adik tingkatku di kampus, dia kan suka K-pop juga, terus aku deket kan sama dia, aku ngobrol-ngobrol, kita satu kerjaan juga, beda ya, kita satu kantor, terus aku ngobrol sama dia nyambung. Karena emang sebelumnya kita deket kan, terus kayak aku ngobrol tuh interaksi aku sama dia tuh lebih intens gitu di kantor, interaksi aku sama dia tuh lebih intens ya di kantor gitu. Terus aku ngobrol-ngobrol kayak nyambung soal K-pop, akhirnya aku dimasukin ke grup dia, grup grup chat gitu kayak buat ngobrol atau main gitu. Misalnya ada konser di Jakarta, itu, kita ngumpul misal kayak konsernya di Senayan nih gitu, kita ngumpul di Senayan Park. Awalnya aku mikir kayak aku masuk grup kayak gini, nambah temen tuh bakalan nyambung gak ya gitu. Obrolan aku sama mereka nyambung gak ya gitu. Bisa nggak ya aku kayak join sama mereka gitu, takutnya nggak nyambung gitu. Tapi mau 2 minggu, mau 2 tahun, aku mau 2 tahun kenal sama mereka, alhamdulillah kayak nyambung-nyambung aja, aku jadi bisa nambah relasi, nambah pengalamanku. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kayak aku mau nanya sesuatu nih, terkait misal aku butuh apa di bisnis aku, kayak misal aku lagi butuh desainer, aku bisa nanya mereka kayak, "Ada nggak kenalan desainer?" Gitu. Atau kayak, aku minta sharing-sharing apapun gitu. Itu di grup juga isinya aku ngobrolinnya banyak kok, kayak sharing-sharing gitu, udah hanya soal K-pop aja gitu. Jadi aku bisa dari mulut ke mulut kayak kenalan sama ini, kenalan sama itu, jadi nambah temen. Ya walaupun maksudnya bukan teman dekat gitu ya, kayak ya udah sekedar ngobrol aja gitu. Jadi banyak temen, banyak pengalaman gitu. Networking aku tuh luas jadinya gitu. Dan nggak ada salahnya kenal teman baru karena hobi aku jadi bermanfaat buat aku dan beruntung buat aku gitu, karena banyak orang kayak gitu. Jadi walaupun susah untuk bersosialisasi sama lingkungan sekitar, tapi kalau ada kemauan perlahan pasti bisa sih. Gitu. Oke, next Kak. Nah, selain itu, banyak dari kalian atau kita yang masih sulitan untuk menolak atau aku tahu rasanya susah buat bilang enggak, karena ada rasa nggak enak sama teman atau keluarga, tetapi ada masanya di mana kalian lagi butuh ruang sendiri atau waktu untuk sendiri di saat teman kalian ingin bepergian sama kalian atau melakukan sesuatu bareng-bareng. Begitupun dengan keluarga kalian atau sepupu kalian. Kalian ingin mencoba untuk bilang tidak itu bisa kalau kalian ingin mencoba. Awalnya sulit, tapi lama-lama terbiasa.
Itu salah satu bentuk kalian keluar dari zona nyaman kalian juga. Jadi, dulu aku orang yang gampang kepikiran juga dan sulit untuk keluar dari zona nyaman. Ini aku lebih ke sharing sih ya sebenarnya. Ya, syukur-syukur kalau misalnya bisa dipakai ya sama kalian. Karena ini berdasarkan pengalaman aku aja. Dulu tuh aku umur 20-21 orang yang sulit untuk menolak dan apa-apa tuh pasti aku pikirin gitu. Di umur emas 22 itu semuanya aku rasain dimulai aku kerja, aku ngembangin bisnis, terus aku lulus kuliah, semuanya di umur 22 bener aku ngerasain real life. Terus susahnya cari uang, susahnya cari kerja, aku dapetin semua di umur 22 gitu kan. 20-21 kayak masih santai aja kuliah gitu kan. Nah, dari situ kayak dulu tuh aku susah banget buat nolak, tapi semenjak umur 22 itu aku kayak kepikiran aku harus coba keluar dari zona nyaman aku gitu. Kenapa sih susah banget? Tapi kalau nggak dicoba ya nggak bakal bisa. Dari situ aku coba untuk kayak bilang enggak ke teman. Jadi waktu itu pernah aku diajak, tapi kayak aku berusaha nolak karena emang entah itu ada urusan atau apapun gitu ya. Kita menolak kan pasti ada alasan ya. Aku menolak, aku bilang enggak. Terus ada rasa kepikiran kayak, aduh, gue salah nggak ya nolak gitu. Merasa bersalah banget kayaknya deh gitu. Dia marah nggak ya? Pasti ada rasa kayak gitu kan, ada rasa nggak enak karena ditolak emang rasanya ditolak tuh nggak enak. Tapi menurutku nggak apa-apa sekali-sekali untuk ada ruang sendiri di diri kita gitu. Untuk ruang sendiri. Bahkan sama keluarga atau sepupu pun misalnya diajak keluar gitu. Nggak apa-apa kalian di rumah sendiri gitu. Misalkan diajak pergi weekend gitu. Nggak apa-apa weekend pengen di rumah dulu, libur kerja, pengen sendiri di rumah gitu, pengen me time atau pergi sendiri keluar itu nggak apa-apa banget. Coba karena menurutku itu salah satu inner yang harus dirubah, zona nyaman yang harus kalian rubah gitu. Kalian harus keluar dari zona nyaman itu. Aku tahu susah tapi harus dicoba. Oke, next. Nah, dari banyak cerita ini, salah satu di mana kalian mau berkembang dan maju untuk diri sendiri. Kalian yang ada kemauan keluar dari zona nyaman, yang mau upgrade soft skill, dan yang mau belajar untuk gagal dan dicoba lagi, kalian udah hebat banget kalau berproses. Jadi, menurutku, kalau kalian ada kemauan bangkit, terus jatuh, terus kalian mau mengembangkan diri kalian, baik itu dari pencapaian atau dari dalam diri, itu udah keren banget. Itu juga termasuk self development, pengembangan diri kalian nggak hanya dari luar, nggak hanya dari yang terlihat tapi juga dari dalam. Menurut aku udah keren banget kalau kalian mau berproses, nggak apa-apa terlambat tapi dicoba. Oke, kayaknya juga udah selesai deh kak. Itu aja sih sekian dari aku. Maaf kalau ada kesalahan kata penyampaian karena aku juga masih belajar. Baik, terima kasih Kak Aida atas penyampaian materinya pada hari ini. Itu tadi penyampaian dari Kak Aida yang sangat insightful ya Kak. Nah, sedikit materi dari yang saya ambil dari materi Kak Aida pada hari ini, itu um, saya juga mengingat pepatah yang mengatakan jika ada kemauan di situ pasti ada jalan. Ya.
yang artinya di mana bahwa jika kita memiliki tekad dan kemauan yang kuat, kita akan menemukan cara untuk mencapai tujuan kita. Nah, di mana tadi Kak Aida sampaikan kalian mau berkembang dan maju untuk diri sendiri. Kalian yang kemauan keluar dari zona nyaman, yang mau upgrade soft skill, dan yang mau belajar untuk gagal dan dicoba lagi, kalian pasti udah hebat banget. Dan nah, setelah menyimak materi yang sudah disampaikan oleh Kak Aida tadi, sekarang kita masuk ke Itu ada pertanyaan ya? Halo Kak, aku mau nanya boleh? Oh iya, boleh. Nah, aku mau nanya, gimana ya? Sering, pernah nggak sih Kak pas lagi gagal itu ada mindset tuh kayak yang mikir, um, aduh ngapain ya nyoba lagi, nanti tuh pasti bakal gagal lagi. Terus aku mau tahu sih gimana sih cara Haida itu kayak menghilangkan mindset-mindset tersebut gitu loh. Kan pasti ada gitu kan kayak yang mikir, pasti ada gitu terbesit kak kayak yang mikir aduh ngapain sih gagal lagi apalagi kalau udah berulang-ulang gagal ya kan terus kira-kira kayak dia itu gimana cara bangkitnya gitu gimana kayak memotivasi diri sendiri buat ayo berani buat bangkit lagi gitu mungkin itu sih kak pertanyaan aku. Sebenarnya ada sih. Jadi baru-baru ini sebenarnya. Ini kan bisnis aku kan ini terkait bisnis aku ya. Aku sempat kayak pesimis gitu. eh itu menurutku 1-2 tahun itu wajar kayak belum bangkit gitu ya. Masih ada jatuh terus bangkit lagi terus jatuh lagi. Nah aku sempat kepikiran kayak, duh ngapain ya dilanjut gitu apa udahin aja kali ya gitu. Percuma karena udah coba bakal terus kayak gini. Tapi kayak eh aku juga dapat dorongan sendiri kayak tapi gak ada salahnya lo coba lagi gitu, nggak apa-apa kayaknya deh, coba lagi aja gitu, pasti pasti ada jalan kok gitu. Aku juga sembari berdoa kan selain ikhtiar tuh kayak, terus dari teman-temanku juga kayak nggak apa-apa dicoba dulu gitu, hasilnya walaupun belum tahu nggak apa-apa dicoba dulu gitu, pasti pasti kayak gitu bilangnya kayak nggak apa-apa dicoba dulu gitu, paksain aja nggak apa-apa gitu. Walaupun hasilnya gagal lagi atau nanti kedepannya gimana nggak tahu nggak apa-apa coba aja dulu. Terus ya udah untuk sekarang aku masih mencoba. Ya sebenarnya jujur aku juga masih gimana ya? Kadang tuh masih kepikiran sih sekilas gitu kayak ini gimana ya ke depannya ya gitu. Masih di umur segini gitu. Aku belum coba hal lain gitu kayak aku pengen dia coba hal-hal baru gitu. Bakalan gagal nggak ya gitu. Kalau gagal lagi gimana gitu. Tapi ya aku punya dorongan sendiri kayak gak apa-apa coba aja dulu gitu, pelan-pelan tapi jangan dipaksa. Itu sih kalau aku sendiri, yang penting ada dorongan dari diri tersendiri gitu loh, kayak gitu aja sih. Kalau aku izin menangkap berarti peran orang luar tuh juga berpengaruh ya kak Ya support orang lain gitu ya. berpengaruh banget sih menurutku. Dari aku pun juga cerita ya sama orang tuaku, aku juga cerita sama papaku gitu, didukung, terus juga sama teman-temanku gitu yang lain juga didukung kayak nggak apa-apa coba aja dulu gitu, nanti kalau misalkan jadi tuh aku kan mau launching produk baru kan. Terus temanku kayak support kayak boleh nanti kalau udah launching kasih tahu ya gitu, nanti mau lihat gitu kayak semangat ya gitu coba aja dulu nggak apa-apa. Jadi aku sendiri kayak oh iya ya, didukung ya sama sekitar gitu, jadi nggak apa-apa kita coba aja dulu gitu, hasilnya belakang kayak gitu sih. Oke kak Ida terima kasih atas Ya jawabannya. sama.
Boleh atas nama Baik, terima kasih Kak Agnes atas kesempatannya. Saya Rachel Najma Afkariana atau biasa dipanggil Shelma, izin bertanya ya Kak. Jadi gimana sih cara kita buat mengembangkan ide-ide bisnis yang mau kita gapai gitu. Jadi kan kakak bilang tadi kakak punya bisnis. Pasti sebelum bisnis itu kan kakak pasti nyari ide dulu kan sebelum bisnis. Nah, gimana cara kakak buat nerapin ide-ide bisnis yang pengen kakak jual gitu? Mungkin pertanyaan aku agak melenceng ya, tapi aku izin bertanya kayak gitu, Kak. Nah, terus sama cara membangkitkan semangat dalam hidup itu gimana, Kak? Gitu. Terima kasih. Jadi maksudnya mengembangkan ide-ide bisnis yang aku pengen kembangin gitu ya. Iya, Kak. Benar. Ya karena aku kan nggak sendiri ya gitu. Maksudnya banyak orang gitu. Sekitar 5 sampai 6 orang itu kadang kita setiap weekend karena kan pada kerja ya. Jadi setiap weekend itu kita selalu ketemu di hari Minggu kayak bikin konten atau apapun gitu. Nah, kita obrolin, kita cari yang lagi tren tuh apa gitu. Sebelumnya kan aku kan dress gitu kan. Nah, dress aku ini juga kan punya model tersendiri kan gitu. Kita ngembangin idenya tuh ya kita diskusiin bareng-bareng gitu loh. Mau model yang kayak gimana, yang lagi tren tuh apa gitu. Kita cari-cari inspirasi juga. Nah, terus untuk yang ini eh produk ketiga gitu. Setelah waktu itu gitu. Waktu itu udah ada 2 ya, terus ini yang ketiga. Sama aku juga diskusiin bareng-bareng gitu. Yang lagi tren apa, kita kembangin, coba kita cari lagi. Kita kita fokusin gitu loh, kita fokusin dulu ke satu satu ide ini loh. Kita rundingin lagi mau kayak gimana. Coba lagi. Aku kan yang ketiga ini kan sama ya baju juga. Jadi aku coba buat misalnya kayak aku coba buat 1 atau 2 item dulu. Kalau misalkan banyak yang minat, ya kayak PO aja gitu, kayak sistem PO kayak 1 atau 2 item dulu. Kalau misalkan ada yang minat, baru kita bikin banyak kayak gitu. Terus untuk soal apa membangkitkan semangat ya, sebenarnya nggak ada sih. Tapi karena aku sendiri juga kadang gampang up and down gitu kan. Ya kadang kalau lagi pengen kalau lagi down tuh kayak aku butuh waktu sendiri kayak nenangin diri sendiri, aku me time sendiri gitu. Nanti kalau misalkan kayak udah hilang penatnya, baru aku kayak coba untuk fresh lagi gitu. Sebenarnya nggak ada sih aku kalau untuk cara bangkitin tuh ya udah diri sendiri aja yang motivasiin kayak udah ayo coba bangkit lagi gitu. Semangat lagi. Kayak gitu aja sih. Oke, Kak. Jadi semuanya itu berasal dari dirinya sendiri ya, Kak. Ya, semua tergantung diri sendiri sih sebenarnya. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas pemaparan materinya. Hmm.
Terima kasih Halo Kak Agnes, ke unmute aja Kak, itu suaranya Kakak masih dimatiin, di unmute aja Kak. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, kedengeran, Kak. Oke. Karena terputus tadi ya, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya kepada rekan-rekan semua? Mungkin tidak ada lagi ya. Terus jika dirasa cukup pertanyaannya, em, setelah itu kita ada foto sesi bersama nih. Em, Para teman-teman yang setia dari awal sampai sekarang dan menyimak serta aktif dalam agenda ruang tubuh kali ini. Semoga sesi ini memberikan wawasan baru yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti program ruang tunggu setiap minggunya dan pantau informasi terbaru di media sosial Indonesia. Lalu teman-teman, karena tadi sebelum memulai kita sudah mengisi presentasi di akhir ini juga kita ada presentasi kembali juga survei dan feedback pada sesi ruang tunggu kali ini. Nah, silakan diisi sebagai bukti bahwa teman-teman menyimak dari awal sampai akhir. Oke, sebelum menutup kegiatan kita hari ini, teman-teman boleh dong tolong open cam karena kita akan mengambil dokumentasi acara kali ini. Mohon operator bisa di SS untuk dokumentasi kali ini. Oke, eh, kita mulai screenshotnya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, maaf kalau masih kurang, aku masih belajar soalnya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Aida yang sudah berbagi bersama kami pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman audiens yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, saya Sri Agnes selaku MC pamit undur diri.
Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan acara ini. Sampai jumpa di sesi ruang temu berikutnya. Tetap semangat, terus belajar dan berkembang. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih.